Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa ta'arushihi wa midada kalimatihi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikhu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirra. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sin alaina wa ardina wa arda anna. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliakan Allah. Jemaah salat subuh pagi Jumat yang penuh dengan berkah. Masjid An-Nur, lingkungan 8 dalam kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengurus kita dan kita selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita perlu bersalawat ke atas baginda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mana baginda Rasulullah SAW sangat mengambil berat, sangat besar perhatiannya terhadap sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Kamis yang lalu, 2 hari yang lalu, kita bicara tentang gagasan Imam Ghazali. Kita lanjutkan bersama Imam Ghazali dalam bukunya yang banyak dibaca di mana-mana, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Thailand. Bukunya yang berjudul, kalau judul aslinya Bidayatul Hidayah, artinya pangkal jalan bagi orang yang berjalan menuju Allah. Hidup kita ini berjalan, maka startingnya, pangkalnya inilah dikarang oleh Imam Ghazali yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa klasik. Orang kita bilang bahasa Melayu. Orang Melayu bilang tulisan Jawi. Di sana ada kata-kata Imam Ghazali lanjutan kepada yang dibicarakan 2 hari yang lalu. Apa kata Imam Ghazali? Wa kullu nafasin min anfasika jauharah la tunatalah. Usia kita ini mahal. Setiap nafas itu ibarat mutiara katanya. Setiap nafas kita itu nilainya mutiara. Karena Allah mengasih kita masa, waktu, usia itu untuk modal kita berbisnis. Hidup ini bisnis. Bahkan Imam Ghazali mengira setiap hembusan nafas itu katanya jauharah, mutiara yang mahal. Laki matalaha, tidak dapat dinilai besarnya, tingginya nilainya. La badalahu, karena tidak ada gantinya. Berlalu satu hembusan nafas, tidak bisa diganti lagi. Fa iza fata fala audalah, kalau sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Sama dengan detik, yang kumpulan detik menjadi menit, kumpulan menit jadi jam, kumpulan jam jadi hari. Maka Imam Ghazali menegaskan, fala takun kal hamqa, kamu jangan seperti orang yang hamqa itu bodoh, tolol. Bukannya jahil ya, bodoh, tolol. Kamu jangan seperti orang yang bodoh, tolol, al-maghrurin, yang terperdaya katanya, alladzina yafrahuna kulla yawmin bi zati amwalihim wa nuqsani amalihim.
Orang bodoh kalau duitnya bertambah, walaupun usianya susut, dia happy katanya. Sebetulnya tidak. Karena hari-hari usia kita susut, pintu kubur semakin dekat, kita sepatutnya kalau berpikir secara baik, secara jujur dan jernih, kata Imam Ghazali, jangan kita hanya gembira dengan bertambahnya penghasilan, bertambahnya duit, sedangkan usia susut. Sepatutnya, katanya di sini, jangan kita bergembira selain hanya dengan meningkatnya ilmu, bertambahnya amal. Katanya di sini, fa ayu khairin fi malin yazid wa umur yanqus. Apalah kebaikannya kalau hartanya bertambah, usianya susut. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih. Sepertinya kamu hanya bergembira dengan bertambahnya ilmu, meningkatnya amal saleh. Itu maka kita perlu membuat agenda. Dalam sebelum ini ada bicara tentang agenda, tentang program, tentang timetable, tentang jadwal. Nah, orang beriman kesehariannya dimulai dengan sholat tahajud yang dibicarakan dalam sholat sejadah, dalam sholat insan, tentang pentingnya tahajud. Nah, sebelum dia ke masjid, dia sudah duduk di atas sejadah di rumahnya. Dia sudah membaca Quran, dia sudah beristighfar, dia mungkin sudah membaca. Menurut pengalaman ulama, membaca buku yang bermanfaat di ujung malam itu 10 kali lebih efektif kalau kita membaca sebelum tidur. Ini teruji nih ya. Maka waktu ujung malam itu patutnya diisi dengan agenda salat, baca Quran, istighfar, zikir, mutalaah, membaca buku. Subhanallah. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr. Ilmu dan amal saleh akan menemani Anda nanti dalam kubur. Subhanallah. Ilmu dan amal saleh yang akan menemani di dalam kubur. Tadi sempat mencatat di sini 10 fadilat qiyamul lail. Kalau dalam agenda harian kita ada qiyamul lail, salat tahajud, ada 10 buah manis yang akan dipetik. Catatan ulama yang sudah banyak pengalaman, sudah matang hidupnya. Nomor 1, kita semakin dekat kepada Allah. Setiap kita tahajud semakin dekat kepada Allah. Nomor 2, dekat kepada Rasulullah. Nomor 3, menghilangkan, melenyapkan kegundahan dan tekanan emosi, tekanan jiwa. Dalam hidup ini banyak kegundahan, banyak tekanan-tekanan. Insya Allah kalau kita sholat tahajud, kita dapat mengontrol. Dan tekanan itu insya Allah akan dapat diperkecil. Yang keempat, menciptakan sakinah, ketenangan, dan tumaninah dan ketentraman dalam hati. Yang kelima, mengangkatkan derajat Anda di dunia dan di akhirat, kata ulama ya. Yang keenam, meningkatkan rasa khusyuk dan konsentrasi dalam sholat. Orang yang sholat tahajud takkan sama sholatnya dengan orang yang tahajud. Maka sholat tahajud itu membantu khusyuk dalam sholat dan membantu konsentrasi. Tunammi al-khusyuk wa tarkis sholat, bahasa Arabnya. Yang ketujuh, akan menerangi Anda dalam kegelapan kubur. Ini banyak cerita orang yang saleh yang dicatat oleh ulama yang berkomunikasi dengan orang yang hidup. Rata-rata mereka memuji keadaannya dalam kubur karena mereka masih hidup, rajin sholat tahajud. Yang ke-8, menciptakan nur pada wajah. Yang ke-9, di antara sebab-sebab utama masuk jannah. Kalau kita simak dalam Quran, dalam surah Sejadah, dalam surah Insan yang dibaca dalam surah lain juga, dalam surah Al-Zariyat contohnya, sifat-sifat ahli jannah
antara lain rajin qiyamul lail. Kalau mau menyimak nanti bisa disimak surah Az-Zariyat halaman 521 ayat 17, 18 sebelum dan sesudahnya tentang sifat-sifat al-jannah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang muttaqin tempatnya ada dalam surga Allah yang banyak sana minuman. Nanti sesudahnya akan disebut kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orangnya di malam hari bertahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sore. Ada agenda istighfar sebelum ke masjid. Sesudah tahajud. Kesembilan, yang ke-10 katanya mukaffirah lisayyi'at wa manha lil atham. Salat tahajud akan melenyapkan dosa, penghapus dosa dan pencegah maksiat. Dalam hadis juga disebut salat tahajud juga melenyapkan penyakit. Jadi dalam catatan di sini ada 10 buah manis salat tahajud yang sebetulnya menjadi agenda kita yang dibuat penekanan, ataupun yang di-highlight oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi itu saja dulu ya, kita masuk bersama Imam Ghazali tentang pentingnya agenda. Jangan tak ada agenda, tidak ada timetable, tidak ada jadwal keseran mukmin sebelum dia tidur. Jadi anak bangun untuk tahajud, lalu tidurnya jadi terjadwal jadi ibadat. Orang yang tidur dengan niat mau pergi ke masjid sholat subuh, dengan niat bangun tahajud, tidurnya bernilai tinggi, bernilai ibadat. Itulah yang kita diajar oleh Imam Ghazali, selain daripada batasan Profesor Dr. Syekh Muhammad Rafiq An-Nablusi yang membagi manusia kepada dua bagian, dua kelompok. Satu orang yang dikatakan investor yang meraih keuntungan dari masa yang dia tempuh dia lalui. Yang kedua, konsumen biasa yang tak perlu tahajud, tak perlu sholat berjamaah, tak perlu tahajud, tak perlu nauzubillah. Dia hanya mengkonsumsi masa tanpa perkiraan. Inilah yang disorot oleh Prof. Nablusi dalam memberikan ayat wal asri innal insana lafi khusr. Jadi masa rata-rata manusia rugi hidupnya karena tidak mengkonsumsi masa dalam ketaatan yang bernilai tinggi ataupun yang berlipat ganda pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersama Imam Ghazali rahimahullah dan Syekh Muhammad Rafiq An-Nablusi hafizahullah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.